Pada 28 Desember 2004, polisi menemukan sebuah jenazah mayat wanita yang terbakar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Karena dalam kondisi yang terbakar, cuman bersisa kaki dan sepatu jenazah saja. Saat itu polisi tidak tahu identitas si korban dan menunggu sampai ada laporan keluarga yang menyatakan anggota mereka hilang. Polisi lalu menerima laporan dari sebuah keluarga yang menyatakan bahwa anggota mereka ada yang hilang, yaitu wanita bernama Listi Kartika Baiduri. Setelah keluarga datang untuk melihat jenazah, mereka menyadari bahwa cincin dan sepatu yang dipakai oleh korban sama persis dengan milik Listi. Sehingga bisa dinyatakan korban ini memang beridentitas Listi Kartika Baiduri. Sebelum menghilang, Listi diketahui dekat dengan seorang perwira polisi bernama Gribaldi. Siapa itu Gribaldi? Welcome to Ruang Gelap. Gribaldi saat itu adalah seorang pria berumur 39 tahun, memiliki badan yang tinggi, tubuh yang tegap, besar, punya sabuk hitam bela diri, pemberani, disukai atasan, dan gak punya komentar negatif dari rekan kerjanya. Dia juga sudah punya istri, sudah punya keluarga, gak ada yang aneh dengan kehidupan Gribaldi. Tapi karena dia orang terakhir yang terlihat bersama Listi sebelum Listi hilang, maka dia tetap diinterogasi oleh polisi dan rumahnya diperiksa. Dari hasil pemeriksaan rumah ditemukan sejumlah amunisi dalam jumlah yang besar, uang cash sebanyak 40 juta, beberapa ponsel yang ternyata salah satunya milik korban, beberapa BPKB mobil, dan juga beberapa cap yang digunakan untuk memalsukan surat instansi polisi. Polisi lalu menanyai Gribaldi apa alibi dia saat terjadinya pembunuhan. Gribaldi bilang dia ada di rumah dan kesaksian ini diperkuat oleh pengakuan istrinya. Serta pada hari itu, Gribaldi menjadi wasit di pertandingan voli pada acara HUT Sapam di Polda Jambi. Meskipun punya alibi yang kuat, polisi masih merasa janggal karena semua bukti mengarah pada Gribaldi. Kenapa ada ijazah, foto, dan ponsel korban di rumahnya. Jadi Gribaldi dipanggil lagi untuk diinterview pada pertengahan Januari 2005. Kali ini polisi juga memeriksa mobil pribadinya. Dan ditemukan sejumlah bercak darah. Darah yang golongan darahnya berbeda dengan Gribaldi maupun istrinya, yaitu golongan darah O yang kebetulan sama persis dengan golongan darah Listi yang meninggal. Polisi terpaksa membebaskan Gribaldi karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Lalu, salah satu polisi ingat, 6 bulan sebelum jenazah Listi ditemukan, mereka sempat menemukan sebuah jenazah mayat yang identitasnya sampai sekarang tidak diketahui. Dan mayat ini kondisinya sangat mirip dengan kondisi mayat Listi. Sebuah mayat yang ditemukan dalam kondisi yang juga terbakar. Dan lokasi ditemukannya mayat ini sangat dekat dengan mayat Listi. Karena identitas mayat ini tidak diketahui, maka polisi terpaksa menggali lagi kuburan si mayat untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan autopsi. Di mana ditemukan ternyata mayat ini sebelum dibakar ditembak sebanyak 4 kali. Secara nggak sengaja, profil mayat ini sangat mirip dengan profil buronan yang sedang dicari polisi bernama Ngadimin, seorang tersangka penipuan. Keluarga Ngadimin lalu dipanggil untuk membantu penyelidikan, di mana dilakukan odontik forensik atau pemeriksaan melalui gigi untuk mengetahui apakah identitas mayat ini benar Ngadimin atau bukan. Dan ternyata mayat itu adalah Ngadimin yang hilang. Dan ternyata sebelum Ngadimin hilang, keluarga bersaksi dia dulu sering ketemuan dengan Gribaldi. Lagi-lagi nama Gribaldi disangkut pautkan dengan kasus yang sangat mirip dengan kasus Listi. Polisi makin curiga dengan Gribaldi, tapi mereka masih kekurangan barang bukti. Jadi polisi langsung memanggil keluarga dan orang terdekat Gribaldi untuk ditanyai, ada nggak sih orang di dekat Gribaldi yang hilang atau meninggal secara nggak wajar? Jawabannya bukan ada, tapi banyak. Polisi mendapatkan sekitar 5 nama orang yang hilang atau meninggal secara nggak wajar. Kasus pertama dan yang paling lama terjadi di tahun 1999. Seorang supir mobil rental yang pernah mengantar Gribaldi pulang dari dinasnya di Medan, bernama Rusdi Sidauruk berumur 41 tahun sempat dinyatakan hilang di bulan November bersama mobil Toyota Kijang berwarna biru dan akhirnya ditemukan meninggal dunia di dalam hutan akibat luka tembak sebanyak 7 kali. Mobil Toyota biru yang dikemudikan oleh Rusdi tidak pernah ditemukan.
Lalu, istri muda Gribaldi yang bernama Nurmata Lili juga sudah tidak pernah terlihat lagi sejak tahun 2003. Kalau ada yang nanyain tentang Nurmata Lili ke Gribaldi, Gribaldi selalu jawab istri mudanya itu pergi ke Jakarta untuk kursus kecantikan. Tapi entah sampai saat itu juga, gak ada kabar sama sekali dan orang-orang curiga. Ada juga ibu RT yang bernama Gus Marni berumur 31 tahun, hilang dan gak pernah terlihat lagi sejak pergi bersama Gribaldi untuk mengurus asuransi suaminya yang meninggal dalam kecelakaan. Ada juga Yeni Farida yang ditemukan tewas tertembak di Medan pada tahun 2002, yang lagi-lagi sebelum menghilang diketahui sedang dekat dengan Gribaldi. Sama seperti Lesti, alasan kenapa Yeni dekat dengan Gribaldi saat itu karena Gribaldi menjanjikan adik kandung Yeni akan dimasukkan menjadi PNS. Dan nama terakhir yang disangkutkan dengan Gribaldi adalah kasus hilangnya seorang supir mobil rental bernama Muhammad Ali yang saat itu sempat hilang bersama mobil Isuzu Panther berwarna berwarna silver di tahun 2004. Yang mayatnya lalu ditemukan dalam kondisi tertembak dan terbakar. Dan kalau kalian sudah sering mengikuti cerita kriminal, kalian bisa melihat banyak sekali kesamaan antara kasus-kasus ini dengan kasus yang baru saja diselidiki oleh polisi. Yang membuat polisi yakin banget Gribaldi adalah orang di balik kasus-kasus ini. Tapi lagi-lagi mereka kekurangan bukti. Mereka perlu bukti kuat untuk membuat Gribaldi terbukti bersalah di depan pengadilan. Lalu polisi berusaha untuk menganalisis kasus-kasus ini lagi. Dan mereka sadar semua kasus ini gak ada yang terjadi di Jambi. Padahal Gribaldi adalah polisi Jambi. Jadi mereka berpikir jangan-jangan Gribaldi memang sengaja membunuh semua korbannya di luar Jambi supaya dia tidak dicurigai. Jadi polisi langsung mengontak kepolisian di kota-kota lain di Sumatera untuk melaporkan apakah mereka pernah menemukan mayat atau jenazah yang tidak teridentifikasi. Dan ternyata pihak kepolisian di Riau mengirimkan 2 profil mayat tak diketahui. Mayat pertama ditemukan di tahun 2003, mayat kedua ditemukan di tahun 2004. Dan saat polisi melihat fotonya, mereka menyadari bahwa salah satu mayat mirip dengan ibu RT yang bernama Gus Marni yang hilang, dan satu mayat lagi mirip dengan Nurmata Lili, istri muda yang tidak pernah terlihat lagi. Jadi kuburan kedua mayat ini dibongkar dan diautopsi ulang. Dan benar aja ternyata 2 mayat ini adalah Gus Marni dan Nurmata Lili. Polisi lalu menemukan sebuah fakta baru yang sangat mencengangkan. Ternyata Gribaldi punya keluarga yang diam-diam dia bangun di Medan. Gribaldi punya istri dan anak yang selama ini dia sembunyikan. Polisi langsung mendatangi rumah istri simpanan Gribaldi dan ternyata di pekarangan rumah itu ada 3 mobil. Dan dari 3 mobil ini ada 2 mobil yang sangat-sangat dikenali oleh polisi. Kalian pasti tahu ini mobil apa? Isuzu Panther berwarna silver dan Toyota Kijang berwarna biru. Masing-masing berkaitan dengan Muhammad Ali yang mayatnya ditemukan di tahun 2004 dan Rusdi yang mayatnya ditemukan di tahun 1999. Polisi langsung memanggil istri simpanan ini untuk diinterogasi. Menurut si istri simpanan, dia sama sekali nggak tahu apapun tentang kasus-kasus ini. Setelah diinterogasi, si istri simpanan pulang dan nggak sengaja dia ketinggalan HP-nya di kantor polisi. Dan saat itu, polisi melihat ada SMS masuk ke HP ini. Dibaca oleh polisi, sebuah pesan dari Gribaldi yang berisikan, quote, "Barang sudah sampai ke Bapak di Medan?" Tanda tanya. Polisi langsung mendesak si istri simpanan untuk mengaku apa barang yang dimaksud oleh Gribaldi. Si istri simpanan lalu mengaku bahwa dia sempat dimintai Gribaldi untuk membawa sebuah bingkisan yang dia nggak tahu isinya apa ke rumah orang tuanya. Jadi polisi langsung datang ke rumah orang tua si istri simpanan, melakukan penggeledahan dan akhirnya mereka menemukan sebuah kotak yang dikubur di halaman belakang rumah. Dan ternyata isinya adalah pistol yang cocok dengan peluru yang digunakan untuk membunuh para korban-korban dalam kasus ini. Akhirnya polisi menemukan satu bukti yang sangat-sangat kuat. Dan atas kasus-kasus ini, Gribaldi dijatuhi hukuman mati. Cerita yang sangat gila dan... Oke guys, sampai sini dulu cerita kita pada hari ini. Thank you so much untuk selalu support Ruang Gelap. See you guys on the next video. Please, 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 please stay safe and stay alive.